Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Chantri Maesak dengan nomor pokok mahasiswa 240621200007. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yuk lanjut saja teman-teman. Yang pertama, pengertian landasan. Menurut Hanbi dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang mendasari. Contohnya, seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Secara bahasa juga, landasan berarti tumpuan, dasar ataupun alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak maupun dasar pijakan, atau dapat pula diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Landasan itu juga sama dengan dasar-dasar. Seringkali istilah pembinaan dan pengembangan dalam pemakaiannya menyatu dan kabur. Landasan pengembangan kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam diperlukan landasan atau asas yang kuat. Apabila proses pengembangannya secara acak-acakan dan tidak memiliki landasan yang kuat, maka output pendidikan yang dihasilkan tidak akan terjamin kualitasnya. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan pertimbangkan oleh para pengenang kurikulum ketika hendak pengembangan atau merencanakan suatu kurikulum dalam lembaga pendidikan. Sini juga disebutkan beberapa asas-asas utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, asas teologis, asas filosofis, asas psikologis, asas sosikultural, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, landasan teologis. Dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan Ahadits. Prinsip yang ditetapkan Allah dan perintahkan Rasulullah SAW. Berikut ini ada ayat yang tentang menerangkan pegangan dasar kurikulum tersebut yang terdapat dalam surat Al-Qisas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsani kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis di sini mempunyai beberapa arti bagian. Yang pertama, ada pengertian filsafat. Seorang pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan filsafat sangat erat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan mendukung nilai-nilai dan cita-cita masyarakat, sehingga ketika filsafat itu menjadi landasan pendidikan, maka akan tergambarkan manusia ideal yang diharapkan. Karena filsafat pendidikan itu merupakan pandangan hidup masyarakat. Yang selanjutnya, aliran-aliran filsafat pendidikan. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya bertanggung jawab permasalahan-permasalahan berkisar. Yang pertama, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, metode pendidik apa yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Manfaat filsafat pendidikan. Ada beberapa. Yang pertama, dapat menentukan arah akan dibawa kemana siswa melalui pendidikan. Yang
kedua, dengan adanya tujuan dari pendidikan yang diwarnai filsafat yang dianut, kita akan mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Yang ketiga, dapat ditentukan secara jelas cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut, dan lain-lain. Kita lanjut ke landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dan lingkungannya. Diharapkan pendidikan atau pendidik mampu membawa perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan. Dasar psikologi ini dipahami bahwa dalam pengembangan kurikulum diperlukan pertimbangan yang terkait dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada psikologis perkembangan. Psikologis perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi ini, perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pertahapan, perkembangan aspek-aspek, perkembangan tugas-tugas, perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan individu. Yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu cabang bagaimana individu belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku baik yang terbentuk kognitif, afektif maupun psikomotorik, dan terjadi karena proses pengalaman yang dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Mengetahui psikologi belajar merupakan bekal yang sangat penting bagi guru dalam proses pembelajaran. Psikologi ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, behaviorisme, psikologi daya, perkembangan kognitif, teori lapangan, dan teori kepribadian. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengembangkan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Landasan teknologis. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan baru dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya arahnya tidak hanya bersifat untuk sekarang, tetapi untuk masa depan dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama, kepentingan sendiri, dan sekaligus kelangsungan hidup manusia. Begitu juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat dibagi dua. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang telah akurat dan terbaru di bumi bagian maupun melalui internet. Dan yang terakhir, teknologi menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajaran. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, penyalahgunaan teknologi pengetahuan untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar. Yang ketiga, TV merupakan salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menampilkan informasi, hiburan, serta banyak-banyak hal lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, asumsi-asumsi tentang hakikat realita, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kajian-kajian filosofis, kurikulum menjawab permasalahan berkaisar. Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.